Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah sekarang aku udah di rumah Jogja sama anak-anak. Terus ini udah lockdown entah hari keberapa, kita stay at home semua. Bahkan kemarin cuma ngelakuin sedikit ketika udah mepet banget aku ke minimarket sendiri. Jujur banyak banget yang protes. Kenapa aku malah memposting foto kemarin kegiatan pulang ke Jogja dari Jakarta ketika Jakarta menuju lockdown. Oke, jadi gini, aku memutuskan untuk balik ke Jogja pun dengan banyak sekali pertimbangan, memikirkan bahwa lockdown itu nggak akan cuma 1-2 minggu, pasti akan lebih dari 2 minggu. Terus aku berpikir kalau aku lewat pesawat, terus aku naik kereta atau kendaraan umum, itu pastinya membahayakan orang lain. Karena aku nggak tahu kondisi aku dan anak-anak, apakah kita sehat, kita bebas dari corona, apakah orang-orang yang kita temuin pun akan sehat dan aman. Makanya akhirnya kita memutuskan untuk berangkat naik mobil pribadi, walaupun aku harus nyetir 18 jam, walaupun aku harus nyetir 8 jam, I know itu safe buat kita semua, karena kita tetap mengisolasi diri. Dari Jakarta masuk ke mobil, terus di mobil kita nggak jajan apapun, karena kita membawa semua bekal dari rumah Jakarta. Kita mampir 2 kali ke toilet dan kebetulan rest area memang kosong. Terus ke toiletnya pun kita cari yang di pojok-pojok gitu, padahal udah tahu rest areanya tuh kosong. Nah terus ke toilet dengan semua menjaga tetap kebersihan. Terus pas kita sampai Jogja, kebetulan alhamdulillah di Jogja memang rumah kita kosong, tidak ada orang. Aku bawa mbak dari Jakarta 3 orang. Terus di rumah Jogja cuma ada Mas Hanung. Jadi nauzubillah zalik, kalaupun memang kita as a carrier, kita tahu yang kita temuin hanya Mas Hanung doang gitu. Jadi di Jogja pun kita nggak ada mbak, kita nggak main ke rumah Uti, aku nggak ketemu dan nggak main dengan adik-adik ipar, keponakan pun nggak kita temuin, karena kita tahu banget kita belum tahu kita ini dalam kondisi sehat apa enggak. Terus sampai Jogja pun bahkan aku nggak nemuin yang namanya tetangga, aku nggak ke pasar sama sekali, aku nggak jalan ke minimarket. Terus kita nggak ke depan rumah, kita bener-bener kayak mengunci diri, bener-bener kayak cuman pindah rumah, dari satu rumah masuk ke mobil, terus pindah ke rumah ini. Insya Allah semuanya udah aku pertimbangkan dengan baik. Dan kenapa Jogja? Terus terang bukan karena kabur buru-buru dari Jakarta gitu kan, tapi emang kebetulan kita punya rumah di sini, rumahnya jarang dipakai. Ketika ada kesempatan bisa mengisi rumah ini dengan lebih lama, itu pastinya kita bahagia banget. Di sini halamannya lebih luas, anak-anak lebih bisa main dengan asik, bisa berjemur. Karena kalau di Jakarta kita nggak punya halaman yang luas, jadi buat berjemur itu agak repot banget gitu. Dan apa ya dan ya tadi aku bilang, aku udah memikirkan segala pertimbangannya. Insya Allah rumah ini kosong, kita tidak membawa mudarat buat siapapun. Kalau ditanya, aku berharap sih kalau emang ada teman-teman juga, kemarin kan banyak, ntar dicontoh loh sama yang banyak. Aku selalu nulis di komen bahwa kalau pengen pulang, misalnya ada rumah juga di kota lain, tapi di rumah tersebut itu ada mertua, ada orang tua, ada keluarga yang stay, buatku itu membahayakan. Karena kan kita belum tahu kita sebagai carrier atau kita sehat apa enggak. Tapi kalau memang punya rumah yang benar-benar kosong, terus mau berpindah, naik mobil kayak aku kemarin, tidak merugikan orang lain, nggak akan ketemu siapapun, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa waktu awal ya, tapi sekarang kan kasusnya makin meningkat, makin banyak. Terus kita nggak tahu juga perpindahan orang. Kalau aku kebetulan kan ke Jogjanya sekitar 2 minggu yang lalu, jadi di saat kasusnya belum ramai. Kalau sekarang nggak tahu ya. Aku kembalikan gini, setiap orang pastinya punya kebijakan masing-masing. Semua orang pastinya udah lebih tahu apa yang sedang dia lakukan, dan insya Allah penontonku, followersku semuanya bijaksana, bisa memikirkan kira-kira kalau saya melakukan tindakan ini, saya pulang, saya pindah ke rumah saya yang kosong di satu kota, itu akan merugikan orang lain apa tidak gitu. Tapi semuanya dikembalikan kepada orangnya masing-masing. Pastinya ada pertimbangan-pertimbangan yang kita sebagai orang luar kita nggak bisa ikut menilai. Pasti ada pertimbangan, dan aku yakin pertimbangan yang diambil itu akan lebih baik buat dirinya dan orang banyak. Positive thinking sih, itu yang paling penting. Jujur ya, nyetir Jakarta Jogja itu aku baru ngelakuin 2 kali. Baru sekitar 1 bulan yang lalu sama kemarin ini. Dan mungkin kalau
waktu perjalanan pertama aku membutuhkan waktu 8 jam. Tapi karena mampir ke beberapa rest area, sebulan yang lalu masih aman. Kita mampir sholat, kita mampir makan, akhirnya sampai ke Jogja tuh 8,5 jam. Nah kalau kemarin karena kita bener-bener gak mampir kemana-mana, sebenarnya kita cuma habis 7,5 jam. Ya 7,5 jam. Nyetirnya 120. Masih aman sih 120. Ntar kalau bahaya gini, karena jalan tolnya tuh kosong banget. Saking kosongnya kadang-kadang kita terbuai lagi nyetir, pas aku lihat ke kilometer, wow 140. Nah kalau udah 140 harus sadar, pelanin, turun lagi ke 100. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin, paling kencang itu 120 gitu. Tapi tetap gak bisa sengebut itu sih sebenarnya di semua jalan, karena tol Cipali itu asli ya, aspalnya tuh gak bagus banget. Aspalnya bener-bener bergelombang, banyak bolong-bolong, terus tiba-tiba mobil tuh kayak lagi gini tuh yang ngingguk gitu. Jadi harus hati-hati, dan saranku ya kalau aku yang udah nyobain 2 kali lewat situ, apalagi cewek, nyetirnya paling enak pagi. Aku biasanya kemarin selalu jalan jam 12 siang karena aku pengen zuhur dulu, udah aku jamak sama asar. Tapi setiap masuk Bawen itu pasti udah masuk maghrib, udah gelap, jadi nggak enak banget. Jadi next time kalau aku yang ada kesempatan aku nyetir lagi Jakarta Jogja, mungkin aku akan memilih jalan jam 8 atau jam 9 pagi. Sekarang jam 7 malam, setengah 8, udah masuk Solo. Terus tukeran nyetir, disamperin sama apinya. Nggak kelihatan. Udah tukeran setir, Sibil pindah ke mobil yang satu. Sibil pindah ke mobil satu. Oh gitu. Dan kita masih ada 1 jam perjalanan lagi untuk sampai ke rumah. Bismillah. Alah, ceritain dong kemarin gimana perjalanan Jakarta Jogja naik mobil ya? Lama nggak? Lama banget. Siapa yang nyetir? Malam lagi. Siapa yang nyetir? Dia. Gimana perasaannya perjalanan selama itu? Capek. Nggak bisa ambil minum, kalau minumnya habis nggak ada minum lagi, nggak ketahan. Soalnya nggak boleh mampir. Emang boleh mampir-mampir sama dia? Enggak. Oh. Tapi lebih senang di mana? Kalau libur panjang kayak gini nggak boleh keluar rumah, di Jakarta atau di Jogja? Mendingan di Jogja. Karena bangun-bangun langsung kayak tinggal nyemil atau nggak ke pendopo main. lebih luas. Nah, jadi aku mau nyaranin buat semua teman-teman di sini yang nonton, yang follow Instagram aku, kalau misalnya sekarang berpikir untuk mudik, apalagi mudik misalnya rumahnya terlalu berdempet-dempet, terus di rumah tersebut itu ada orang tua, ada mertua, ada keluarga yang lain, lebih baik stay at home, di rumah aja, tahan-tahan, sabar-sabar. Semoga dengan ini kita semua jadi lebih menyadari bahwa nikmat kebebasan, nikmat pergi, nikmat sehat, nikmat dunia tanpa wabah penyakit itu satu hal yang luar biasa. Kalau kita dulu berpikir kita bisa pergi keluar rumah, ke minimarket, ke ATM, ke mall, ke sekolah, ke kantor, kemanapun, itu adalah hal yang wajar kita dapetin gitu loh. Tapi ternyata setelah kita melewati semua ini, wabah seperti ini, ternyata bisa ke minimarket, bisa main ke tetangga, bisa silaturahmi ke rumah teman, sekolah, kantor, dalam hati tenang, dalam situasi baik, tidak ada wabah, itu udah nikmat yang luar biasa banget. Jadi Allah mengajarkan kita banyak hal dengan teguran seperti ini. Semoga setelah ditegur kita semua sadar. Dan yang paling penting sekarang kita harus stay at home, stay at home, stay at home. Kita jaga, kita bantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus. Salah satunya cuma dengan stay at home. Di rumah ngapain aja sih? Kadang-kadang kita merasa terpenjara di rumah, kayak udah stres, udah nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya ini adalah waktunya kita quality time sama orang-orang tercinta. Kadang-kadang kita terlalu sibuk cari kegiatan di luar dengan alasan kita bekerja cari uang buat mereka. Giliran kita dikasih waktu maksimal buat mereka semua, kita kayak orang nggak betah banget, kayak orang stres. Jadi coba nikmatin, coba syukurin. Aku tahu ini nggak mudah. Aku juga seorang pengusaha. Bagaimana tetap harus membayar ini itu, sedangkan kita bekerja dari rumah. Tapi ya ini saatnya semua kita coba pasrahin sama Allah. Kita udah coba ikhtiar, salah satu ikhtiarnya dengan stay at home. Ya sesekali sama Allah kita dipaksa untuk break sejenak, untuk tenang sejenak.
mungkin kita lagi diminta merenung juga sih sama Allah dan menikmati waktu-waktu kita sama orang-orang tercinta yang ada di rumah. Kita jalanin sambil kita doa aja, semoga wabah ini cepat diangkat sama Allah, semoga dunia cepat sehat kembali. Banyak sih kegiatan yang bisa kita lakukan. Kita bisa beribadah, ningkatin kualitas ibadah, kita bisa main sama anak-anak, beresin rumah, aku beresin rumah, beresin lemari, beresin gudang, ngobrol sama suami. Kan jarang banget ya kita bisa ngobrol sebanyak ini, cerita-cerita sama anak-anak. Aku sekarang kali ini memanfaatkan untuk potty training. Kebetulan Brekata udah 2 tahun, udah waktunya dia copot popok sekali pakai. Jadi sekarang dia lagi belajar potty training. Yang biasanya sulit dilakukan selalu banyak alasan, karena kita nggak pernah di rumah, kita sering pergi. Nah sekarang aku di rumah. Yang ngajarin dia bawa dia ke toilet setiap 1 jam sekali dari pagi sampai malam. Tapi untuk kalau pagi sampai sore itu belum berhasil potty training, lebih baik malam masih pakai popok sekali pakai. Jadi bertahap, nggak tiba-tiba pagi sampai malam 24 jam langsung nggak pakai popok sekali pakai, karena kita akan stres. Mungkin udah beresin lantai rumah, sudut-sudut dimana dia taunya nggak sengaja pipis sembarangan gitu kan. Terus tiba-tiba malam kita juga harus nyuci kasur. Jadi kalau buat aku pagi sampai sore kalau udah berhasil potty training, baru malam kita juga potty training. Nah caranya yaitu tadi, mau nggak mau setiap 1 jam sekali bawa ke toilet. Nanti dia udah lebih terbiasa, hari ketiga, hari keempat dia udah ngomong aku mau pipis atau enggak. Dia udah paham. Nanti kalau udah berhasil, baru malam-malam tiap 3 jam sekali bawa dia ke toilet. Begitu. Sekarang udah masuk hari kedua, kadang-kadang masih kelepasan, pipisnya masih ngompol. Tapi udah banyakan ngomongnya dan udah banyakan berhasil. Ya sehari paling ngompol sekali atau 2 kali aja. Dan alhamdulillah sistem sekolah sekarang lagi berubah online. Awalnya aku stres banget. Karena tiba-tiba dapat tugas, 78 tugas. 80 tugas sebenarnya, 80 tugas untuk 3 anak yang harus dikerjakan dalam waktu 10 hari. Stres banget, nggak pernah ngajarin anak. Terus tiba-tiba baru lihat, wow ternyata pelajaran anak tuh sekarang tidak semudah itu, sulit banget. Mereka harus bikin PowerPoint, mereka harus ada dance, ada group dance. Jadi ada tugas dance yang harus mengajak 3 orang di rumah untuk nari bareng sama mereka. Terus ada praktek. Wah pokoknya semua ternyata tidak mudah. Awalnya aku stres banget, aku kayak ngerasa ini sekolah ngebebanin. Awal-awal tuh aku sampai neror gurunya, tolong dong jangan bebanin saya. Tapi ketika udah masuk minggu kedua, anehnya aku mulai enjoy. Aku mulai kayak, karena tiap bangun tidur langsung kayak ada, oke, ada online class, harus mandiin anak pagi-pagi, kita langsung Zoom meeting. After that kita harus ngerjain tugas-tugas. Abis itu ada quiz, ada PR, ada presentasi, ada praktek, banyak banget yang harus dikerjain. Nah minggu depan tuh pas term break anak-anak, jadi emang pas banget mereka lagi libur, nggak ada tugas selama seminggu. Yang biasanya aku stres kebanyakan tugas, sampai kayak ya Tuhan gak habis-habis, tiba-tiba kayak mulai khawatir sekarang. Ya Allah kalau nggak ada tugas anak gue ngapain aja nih selama seminggu ini. Aku pun jangan-jangan killing time-nya kemarin nggak terlalu stres di rumah aja, nggak tahu mau ngapain karena banyak tugas anak. Manusia dikasih tugas banyak, stres. Giran nggak mau dikasih tugas, besok bingung juga mau ngapain. Maunya apa sih? Maunya ada tugas tapi nggak banyak banget. Hai Kala. Hai. Gimana perasaannya libur lama gini? Nggak seru karena aku nggak bisa main sama teman-teman. Bisanya mainnya sama adik, kakak, dan aku nggak bisa keluar-keluar. Kangen nggak sama sekolah sama apa? Aku kangen sama guru, teman, sama kayak orang-orang yang ada di sekolah. Terus sama mall sama yang lainnya? Enggak, itu kan bukan orang. Oh bukan orang. Terus Kala ntar kalau Tonya udah boleh keluar rumah, hal pertama yang Kala mau lakuin mau kemana? Katanya dia sih mau ke Korea. Iya. Seru. Ada hotel Pororo, terus kayaknya bawahnya ada untuk prosota main-main gitu. Terus habis itu ada Pororonya, badut Pororo, terus ada temen-temennya, kayaknya seru. Oke. Nanti kapan-kapan aku mencoba pilot talk sama Mas Anung. Harusnya sih ada waktu ya. Terus nanti aku akan sharing lagi aku ngapain aja selama masa isolasi seperti ini sama anak-anak. Terus banyak yang nanya kapan aku balik ke Jakarta. Aku akan balik ke Jakarta ketika sudah kondusif. Ketika Jakarta sudah tidak lockdown, aku juga nggak mau main pindah-pindah asik aja. Jakarta, Jogja gitu kan, nggak bisa. Kalau aku udah milih stay di Jogja, aku benar-benar stay at home. Aku baru akan keluar dari rumah Jogja ketika emang pemerintah sudah mengizinkan kita semua untuk keluar lagi dari rumah. Buat semua teman-teman pekerja online yang
sangat berjuang di masa-masa seperti ini. Saya berdoa semoga dimudahkan rezekinya sama Allah, semoga diberikan kesehatan buat garda terdepan kita, negara kita, para perawat, para dokter, para polisi, para pegawai negeri. Semoga selalu dijaga sama Allah, semoga dimudahkan jalannya, semoga sehat terus, semoga setiap langkah bekerja aja menjadi pahala. Dan buat semua sahabat-sahabat yang sudah terkena corona atau sakit lainnya, semoga Allah berikan kesembuhan, diberikan kesabaran untuk melewati masa-masa sulit ini. Kita bisa bangkit, dunia bisa bangkit, mari kita sembuhkan dunia ini, terus kita melakukan perubahan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena sebenarnya yang merusak alam ini ya adalah kita-kita juga. Jadi ketika ditegur seperti ini, kita harus berjanji ke depannya kita harus lebih baik menjaga alam ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Semoga dalam keadaan sudah baik semuanya.